Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dan umur yang tidak tahu kapan habis. Tapi untuk itu kita tetap bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah yang tidak terhingga. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita mendapat syafaat daripada beliau kelak di yaumil akhir, syafaat juga daripada Allah Subhanahu wa taala, serta syafaat juga daripada Al-Qur'anul Karim yang selalu kita baca setiap harinya. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini Hatib mengambil judul mari kita menjaga adab atau akhlak. Kalau dalam bahasa Arab akhlak, kalau dalam bahasa Indonesia adab, atau dalam istilah yang lain etika. Menjaga adab atau akhlak ini kita bagi kepada pertama sesama makhluk, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu kita sesama manusia. Dan kemudian akhlak kepada diri sendiri, dan kemudian akhlak kepada Allah. Akhlak yang mana kata Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya, kata Rasulullah tidak menggunakan bahasa aku. Saya diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Akhlak manusia, akhlak jin pun diperbaiki oleh Rasulullah. Kalau akhlak manusia pada masa Rasulullah, dalam sejarah kita telah mengetahui, nggak perlu dikupas lagi. Akhlak jin pada masa suatu hari, jin ada rebutan, kalau kita sekarang bahasa pasarannya rebutan tempat. Jin yang di laut menguasai padang pasir, jin yang di gunung menguasai. Nah, mereka bertempur. Maka kata Rasulullah, kembali kepada porsi masing-masing. Ini Rasulullah mengatur tentang akhlak. Nah, akhlak kita sesama manusia, apakah kita masih berbuat akhlak yang baik kepada yang hidup atau yang mati? Apakah kita masih berbuat? Maka jawabannya wajib kita berbuat. Contoh, apa kata Allah? Ud'uni rabbakum fastajaba lakum. Mohon kamu kepadaku. Allah baru menggunakan kata aku. Karena bahasa aku dalam kaidah ilmu nahwu syarab itu hanya dipakai oleh Allah. Jadi kalau ada manusia mengatakan kau berhasil karena aku, itu manusia lebih-lebih daripada Allah. Sifat sombong, takabur, itu bukan sifat manusia.
Sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Jadi kalau dalam kaidah ilmu nahwu, kalau kita memakai bahasa aku, kita itu sombong. Sama dengan setan. Aku lebih hebat daripada Adam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, di manakah kita, letak kita tetap menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga hubungan silaturahmi, menjaga hubungan sesama umat Islam. Contoh kalau dengan orang yang mati, kita punya akhlak, punya. Dari segi memandikannya, sampai mengkafankan, sampai mensolat. Dan sampai mensolatkan akhlak kita tetap berbuat baik. Kapan? Waktu kita mensolatkan jenazah, akhlak kita doakan. Contoh laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu. Ini akhlak kita kepada yang sudah mati. Tetap kita jaga, kita doakan. Itu masih jenazah ada di depan. Nah, bagaimana yang sudah tidak ada di hadapan kita? Makanya khususnya kita di Indonesia adalah bermazhabkan mazhab Syafi'i. Ya, tetap kita contoh kalau di sini ada perwiritan di malam Jumat. Ila haratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti Rasulullah sallam wa li sahabati Rasulullah sallam wa li tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa li ulama'ina wa li syuhada'ina wa li asatizatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummina wa li auladina wa li ikhwanina wa lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat minal masyariqi wal magharib. Kita sebutkan kiramil Fatihah. Itu adab, itu akhlak. Mendoakan kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Kata Allah apa? Ud'uni rabbakum. Berdoa kau kepadaku, kata Allah. Fastajaba, maka aku mengabulkan. Maka ada berpendapat kalau manusia sudah mati putus, benar? Iza mata ibnu Adam yang qata amal illa min salasi. Apabila mati anak Adam, putus amal segalanya. Putus. Kecuali 3. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, kita ilmu yang bermanfaat. Contoh seorang guru mengajarkan Al-Quran, seorang tukang mengajarkan kenek menjadi bisa masang batu, seorang supir mengajarkan kenek menjadi supir. Itu yang bermanfaat untuk kehidupan, bukan saja ilmu agama. Maka dari itu, hubungan manusia, akhlak manusia, adab manusia itu tetap harus dijaga. Karena kita kalau beradab, contoh orang yang pintar, memang kata Allah, yarfa'unal ladzina amanu minkum utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman beberapa derajat. Orang yang berilmu beberapa derajat. Orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, sama saja. Maaf, contoh. Banyak di kalangan para dai, saya sendiri selalu memperhatikan. Maaf sekali lagi, kalau di sini ada para ustadz, para mubarik, saya mohon maaf. Ketika naik ke mihrab untuk khutbah Jumat, dia naiknya seperti naik tangga. Sedangkan Rasulullah naik ke mihrab dengan satu kaki kanan, naik berikutnya, naik. Tidak seperti naik tangga. Itu masih adab. Nah, dalam hal ini, adab tetap dijaga. Tadi yang saya katakan, adab kita kepada orang mati, adab kita sesama manusia. Nah, kemudian adab kita kepada diri kita sendiri. Di mana adab kita diri sendiri? Di mana akhlak kita menjaga akhlak kita kepada diri sendiri? Kalau kepada orang mungkin kita bisa tunduk, hormat. Mungkin kalau jalan kita turunkan tangan kita sebelah, itu adab. Dengan diri kita, adakah tidur kita sesuai sunnah Rasulullah?
tetap miring ke kanan, itu adab kepada diri. Adakah kita ketika bersuci sudah sempurna? Itu adab kepada diri. Akhlak menjaga kesucian untuk menghadap Allah. Dalam orang tasawuf berbicara dalam hal-hal untuk beribadah, dia harus yang pertama itu setelah bersih daripada hadas besar dan kecil, ada makam-makamnya untuk agar ibadah dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istighfar, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kalau kita yang biasa sudah sebut aja astaghfirullah 3 kali. Tapi kalau orang-orang tasawuf tidak. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Dalam hati makrifatkan, ya Allah, ampunkanlah dosa mulutku tadi yang dari sholat Jumat sampai sholat asar ini, ya Allah. Masuk lagi yang berikutnya, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa hidungku tadi nih. Mencium apa tadi hidungku ini, ya Allah? Dari sholat Jumat tadi sampai ke asar. Seterusnya ke mata, seterusnya ke kuping, seterusnya ke tangan, seterusnya ke kaki, sampai yang terakhir ke batin, nafsu. Barulah betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan syarat. Adab tadi kepada diri, makan. Apakah makan kita itu dengan barang yang halal atau yang tidak? Ataukah pakaian kita ini barang halal atau yang tidak? Dengan demikian, kalau kita beribadah dengan barang yang halal, insya Allah, Allah akan mengabulkan. Itu adab kepada atau akhlak kepada diri kita. Nah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, ketika kita sholat, ketika kita puasa dan sebagainya, sudahkah kita jaga? Contoh, waktu kita melaksanakan sholat, kita mau khusyuk, begitu kita pasang niat dari rumah, itu sudah masang niat, sudah nawaitu sengaja aku mau sholat Jumat. Sampai di sini mungkin batal di perjalanan, beruduk kembali. Sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, begitu kita hendak sholat Jumat, sebelumnya khutbah, ada kalangan masih, baik yang dewasa maupun anak-anak, belum paham. Kalau sudah khatib naik, masih cerita. Kalau sudah khatib naik, barang siapa kita cerita, batalah sholat kita. Nah, maka di satu masjid ada itu tertulis, barang siapa bersuara atau berkata-kata, atau kadang diingatkan oleh yang jaga masjid atau pengurus masjid. Jadi kalau kita sudah imam naik, kita berbicara, sia-sia sholat kita. Dan ada juga kebanyakan dia tidak tahu bahwasanya khutbah Jumat ini merupakan sudah pengganti daripada sholat yang 2 rakaat. Inilah akhlak-akhlak kepada Allah. Jadi sebagai contoh lagi yang lain, sholat Idul Fitri, imam masih khutbah, jemaah sudah pulang. Karena khatib berbicara itu rangkaian daripada sholat. Ini kebanyakan di mana-mana karena tidak mengetahui hal yang demikian. Nah, dalam ibadah kepada Allah, menjaga akhlak, hati kecil selalu berbicara, mungkin saya, mungkin yang lain, saya sudah beribadah dari saya memayis sampai saya tua, diterimakah
sah ibadah saya oleh Allah. Masalah urusan diterima tidak terima itu urusan Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Masalah diterima tidak itu urusan Allah. Kadang di masyarakat selalu yang sudah mungkin 2 kali 3 kali ke haji berbicara agak takabur. Pernah seorang sahabat berbicara kepada saya, Pak Ustadz, saya udah 3 kali ke Mekah, tidak nampak Ka'bah oleh saya. 3 kali ke Mekah nggak nampak Ka'bah. Jawab saya, ini orang ini jabatannya kepala dinas, uang halal tidak. Itu aja jawaban saya. Jadi adab akhlak kepada Allah. Kemudian selalu di Quran ataupun kita lihat di surah Al-Baqarah, di situ manusia selalu mengolok-olok mengejek Allah. Bukankah kami sudah beriman? Kami beriman. Nah, kita bilang beriman. Sholat tunggu dululah, nanti umur 50. Ada yang demikian? Ada. Jadi dia tahu umur 50 ke atas dia sholat. Ada laksanakan? Ada. Kenapa? Dia sholat percaya karena pembicaraan ini yang menyampaikan adalah dukun, karena dia selalu berdukun. Maka dari itu jemaah rahmatullah SWT, maka kata Allah, wal asri, demi masa sesungguhnya. Qaulah wal asri, Allah itu bersumpah. Demi apa Allah bersumpah kepada masa? Innal insana lafi khus, kemudian manusia dalam keadaan merugi. Benar kita merugi, benar. Coba bapak-bapak jamaah sekalian hitung amalan dari mulai mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya mengartikan mana yang baik dan buruk, biasa umur 7 tahun. Maka kata Rasulullah, apabila tidak mau sholat anak umur 7 tahun, pukul. Kemudian dari kita mumayyiz sampai kita kepada balik. Sudah balik sampai kita berumah tangga, sampai kita tua. Manakah banyak sholat kita yang bolong atau banyak yang penuh? Kalau banyak yang bolong, tambahkanlah dengan sholat-sholat sunnah. Kerjakan dengan tenang, dengan khusyuk. Kenapa? Tidak tahu kita kapan ajal kita akan dijemput. Mungkin selesai dari sini sampai rumah, duduk, minum, nyawa kita dicabut. Jadi jemaah rahmatullah SWT, kita jagalah adab ini supaya apa? Supaya batin kita tenang. Karena ketenangan batin bukan saja didapat dari harta yang melimpah, tapi kita didapat dari menjaga adab kita kepada makhluk Allah, kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita untuk merubah diri kita ke depan, untuk merubah tatanan kehidupan di keluarga kita agar menjadi, kalau kita dalam keluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan sedikit ada yang terlupa saya, dalam rumah tangga menjaga adab seorang suami, jangan sekali-kali memanggil istri bunda atau umi. Ini adalah kaidah hukum jihar. Maaf Bapak, kebetulan saya memang petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Delitua. Ini setiap pernikahan saya ingatkan agar tidak seorang suami memanggil istri ibu atau bunda, karena ini adalah jihar, karena jihar itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin ada bapak jemaah di sini memanggil istri bunda atau umi atau ibu, mulai hari ini dihilangkan. Itu barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wasyami'ul alim. Allah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qul sahabati Rasulullah sallallahu Abu Bakar Umar wa Utsman wa tabi'in wa tabi'ihum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.